Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, serta karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih mendapatkan limpahan karunia, nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita bisa memulai hari ini dengan kegiatan yang terbaik, yaitu berupa amal ibadah yang terbaik, yang paling besar pahalanya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bersyukurlah kita bahwa ini adalah karunia terbaik, karena sholat subuh berjamaah adalah khairum minad dunya wa ma fiha, sebaik-baik dari yang terbaik, karena lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, kita bisa bayangkan, itu luar biasa. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan kita semua. Kita berharap semoga kita bisa meneladani apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal pengabdiannya terhadap Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Asy-Syakirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ketika kita bicara tentang makhluk hidup secara umum, makhluk hidup ini dibagi dalam tiga kelompok besar. Yang pertama adalah para malaikat. Allah ciptakan malaikat jauh lebih dulu daripada manusia. Kalau soal jumlahnya juga jauh lebih banyak daripada manusia. Itulah para malaikat. Malaikat ini Allah ciptakan langsung tinggal di surga. Jauh sebelum manusia Allah ciptakan, Allah sudah ciptakan para malaikat. Satu hal, malaikat ini Allah bekali dengan akal pikiran yang sehat, sehingga malaikat selalu berbuat, selalu melakukan aktivitas itu atas dasar pertimbangan akal sehatnya. Sehingga karena pertimbangan akal sehatnya, selalu perbuatan malaikat itu pasti baik, sesuai dengan perintah Allah. Di surat Al-Baqarah disebutkan, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami selalu bertasbih dengan nusabbihu bihamdika, dengan memujimu dan mensucikanmu. Malaikat ini selalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat terhadap perintahmu ya Allah. Itulah malaikat. Kemudian malaikat ini tidak dibekali Allah dengan hawa nafsu, sehingga semua malaikat itu selalu berbuat sesuai dengan perintah Allah, sami'na wa ata'na.
kami dengar dan kami taat kepada perintah Allah. Itulah malaikat. Oleh karenanya malaikat tidak punya keinginan-keinginan kecuali keinginan itu ya atas kehendak Allah, keinginan atas dasar Allah. Kita lihat malaikat itu tidak menginginkan makan enak, minum segar, meskipun hari panas tidak berkeinginan minum segar. Para ulama menyebut makanan malaikat itu apa? Ada yang mengatakan cahaya atau energi yang Allah berikan kepadanya. Berupa apa tidak ditahu. Yang pasti malaikat tidak menginginkan makanan lezat, minuman segar. Malaikat juga tidak menginginkan istri cantik, suami tampan. Kenapa? Malaikat itu tidak berjenis kelamin, meskipun dalam penyebutannya memakai huwa yang berarti laki-laki, tetapi sejatinya malaikat tidak berjenis kelamin. Sehingga kita tidak tahu malaikat Jibril itu laki atau perempuan ya. Tidak ada yang tahu. Yang pasti tidak berjenis kelamin. Itulah malaikat. Karena tidak ada hawa nafsu, maka selalu landasan perbuatan malaikat atas dasar akal yang sehat. Oleh karena itulah malaikat ini disebut sebagai makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia. Disebutkan di surat Yusuf itu, wa qulna hasyal lillahi ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Yusuf 31. Ketika Nabi Yusuf didatangkan terhadap perempuan-perempuan yang membuli Zulaikha, saking kagetnya perempuan-perempuan itu mengatakan, ini mah bukan mahadza basar, ini bukan manusia biasa tapi adalah malaikat yang mulia. Sehingga disebutkan, kalau kisahnya mungkin sudah pada paham ya. Terima kasih Pak. Jadi ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha yang istri Al-Aziz, kemudian kita tahu ceritanya dipaksa untuk berbuat selingkuh, kemudian lari Yusuf, kemudian ditarik bajunya, robek di bagian belakang. Tapi kemudian dia lapor pada Al-Aziz, suaminya sang raja, dengan mengatakan bahwa Yusuf sudah menggoda aku, memaksa aku untuk berbuat tidak baik. Tetapi kemudian ketika ditanyakan kepada yang orang penasehat itu, katakan lihat aja Yusuf yang sobek di bagian depan bajunya apa di bagian belakang. Kalau di bagian depan Yusuf yang salah, Nabi Yusuf yang salah. Tapi kalau di bagian belakang yang salah adalah Zulaikha, istrinya Al-Aziz. Tetapi karena Al-Aziz punya kuasa dan mungkin karena faktor malu atau apa, Yusuf tetap dipenjara. Nah, kemudian suara ibu-ibu begitu luar biasa terhadap istri Al-Aziz. Kalau bahasa kita, wah, masuk orang yang mulia mau menggoda seorang budak. Ketahuilah bahwa Yusuf itu tadinya adalah budak yang dijual dengan viral yang luar biasa, dengan harga yang luar biasa. Nah, karena sakit hati sang istri Al-Aziz Zulaikha, kemudian sengaja dipancing, diundang ibu-ibu, diajarkan jamuan makan. Para ulama mengatakan jamuan makan di antaranya disediakan pisau dan buah-buahan. Ada yang mengatakan mangga, apel dan sebagainya. Kemudian didatangkanlah Yusuf ke forum ibu-ibu itu. Nah, kemudian disebutkan di selanjutnya bahwa tidak sadar ketika Yusuf datang, mereka sedang menikmati makanan, dengan pisau tidak sadar melukai tangannya.
Dan mereka mengatakan wa qulna hasyalillahi ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ini mah bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Dan kemuliaan malaikat itu terletak pada bekal yang Allah berikan. Malaikat tidak dibekali hawa nafsu, sehingga apa? Setiap perbuatannya dasarnya pertimbangan akal. Kita lihat misalnya, malaikat itu dari dulu sampai hari kiamat, yang namanya penjaga surga malaikat Ridwan, penjaga neraka malaikat Malik. Ada malaikat yang sibuknya luar biasa, malaikat Israel, ya kan? Sibuknya, tapi ada malaikat yang sampai hari ini belum melaksanakan tugasnya. Lantas kerjaannya apa? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami hanya bertasbih mensucikanmu dan membersihkanmu, mensucikanmu. Itulah malaikat. Jadi tidak pernah ada protes. Malaikat Malik, penjaga neraka, ya Allah gantian dong. Masuk asal jaga neraka panas banget gitu kan? Nggak ada. Gantian dengan malaikat Ridwan. Ada malaikat yang yang sibuk, gantian yang capek aku ya Allah. Nggak ada. Perintah Allah dilaksanakan dengan sebaik. Kenapa? Landasan berpikirnya, landasan perbuatannya adalah landasan dengan pemikiran yang matang, pengiran yang sehat. Itulah malaikat, makanya disebut dengan makhluk yang mulia. Itu yang pertama, makhluk hidup. Kemudian Allah selain malaikat, Allah juga ciptakan binatang. Nah, binatang ini Allah bekali dengan hawa nafsu. Tetapi sayangnya binatang tidak Allah bekali dengan akal pikiran yang sehat. Sehingga binatang itu kalau berbuat sesuatu, landasannya adalah keinginan hawa nafsu. Atau kalau bahasa sainsnya insting atau naluri binatang, naluri instingnya, itulah binatang. Sehingga apa? Setiap perbuatan binatang, landasan dari perbuatan itu adalah atas dasar nafsunya. Ketika binatang melihat ada makanan lezat, dia akan makan. Tetapi kemudian binatang ini sayangnya tidak Allah bekali dengan akal pikiran yang sehat. Sehingga setiap binatang selalu melandasi setiap langkah dengan hawa nafsunya atau nalurinya atau instingnya, dan tidak bisa mempertimbangkan dengan akal pikirannya karena tidak memiliki akal pikiran. Kalau dalam dunia sains, dalam kepala binatang ada jaringan otak, tetapi itu hanya jaringan, tapi tidak berfungsi seperti malaikat, seperti manusia. Itulah binatang. Sehingga karena inilah binatang kita lihat ketika dia lapar, dia akan segera memakan apapun makanan yang sesuai dengan nalurinya, sesuai dengan seleranya. Dia tidak bisa mempertimbangkan bahwa ini adalah makanan sang majikan. Ini adalah makanan yang sudah disimpan rapat-rapat nanti untuk majikannya. Yang penting seleranya. Itulah binatang. Begitupun binatang, ketika kebutuhan biologisnya minta dipenuhi, di hadapannya ada lawan jenis yang menggugah selera dia, maka binatang pun akan segera menyalurkan hasratnya. Dia tidak bisa mempertimbangkan bahwa yang di hadapannya adalah ibunya sendiri, saudaranya sendiri. Tidak bisa. Bahwa yang di hadapannya adalah istri temannya sendiri. Yang di depannya adalah pimpinannya sendiri. Tetangganya, enggak bisa. Itulah binatang. Yang penting hasratnya minta dipenuhi, dia langsung menyalurkan hasratnya. Itulah binatang. Begitupun ketika binatang. Ada binatang, model binatang yang modelnya adalah komunitas. Di satu komunitas misalnya ayam.
Kalau bahasa yang lebih gagah lagi adalah harimau atau kucing sekalipun. Ada satu tempat, di situ ada beberapa kelompok dan di situ ada penguasanya, pimpinannya. Begitu dia datang, maka dia akan berkelahi. Itulah nafsu binatang seharus kuasai tempat ini. Ayam jago misalnya datang, di situ ada ayam-ayam betina, ada jantannya yang berkuasa, dia akan hajar dulu. Karena tidak punya pikiran, dia tidak berpikir bahwa yang dihadapannya ternyata lebih senior, lebih kuat, nggak bisa. Yang penting hajar dulu, setelah terjadi perkelahian kalah, dia juga nggak malu-malu untuk lari. Itulah kelompok binatang. Lah binatang karena hal ini tidak punya akal pikiran, sehingga setiap langkah perbuatannya selalu didasarkan atas keinginan hawa nafsu atau naluri atau insting. Maka di binatang ini disebut sebagai makhluk yang hina, makhluk yang rendah, asfala safilin, yang rendah dari yang paling rendah. Dalilnya banyak. Maka binatang ketika dibutuhkan manusia, dia harus nyerah. Dan manusia tidak bersalah. Ketika binatang itu cantik, menarik, kemudian karena kita butuh, misalnya sapi ini bagus, dipiara sudah bertahun-tahun, kemudian karena kita butuh, kita sembelih, melukai binatang, menyembelih binatang, tidak ada masalah bagi manusia. Itulah binatang. Kemudian ketika binatang bagus-bagus, bebas, kemudian kita piara, taruh di rumah, ditahan kebebasannya, itu juga tidak ada masalah bagi manusia. Meskipun kelompok-kelompok yang pecinta binatang memelihara binatang itu sebuah kesalahan. Wallahu a'lam. Itu yang terjadi. Karena inilah binatang disebut sebagai makhluk yang rendah, makhluk yang hina. Ulaika kal an'am balhum adol. Surat Al-A'raf 179. Mereka itu seperti al-anam, binatang ternak. Sapi, kerbau, kambing, balhum adol, bahkan lebih hina atau lebih rendah. Itu indikasinya binatang itu makhluk yang paling rendah. Itu makhluk hidup yang kedua setelah malaikat ada binatang. Nah, kemudian ternyata Allah masih ciptakan makhluk berikutnya, yaitu manusia seperti kita ini. Nah, seperti malaikat, manusia ini Allah bekali dengan akal pikiran yang sehat. Selain akal pikiran yang sehat, manusia Allah bekali juga dengan keinginan hawa nafsu. Itulah lebihnya manusia dari malaikat dan daripada binatang. Ada akal pikiran sekaligus ada hawa nafsu. Sehingga setiap manusia dalam aktivitas sehari-harinya selalu pertimbangannya adalah pertimbangan akal pikiran yang sehat atau pertimbangan keinginan hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu atau pikiran sehat. Tapi ada juga yang manusia yang perbuatannya didasari keinginan hawa nafsu, tetapi selalu dipikirkan dengan akal pikirannya. Hanya yang demikian itu tentu akal pikirannya menjadi tidak sehat. Umumnya semacam itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid As-Sabirin, Asyakirin ya. Asyakirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah maka setiap manusia, perhatikan, setiap manusia yang bisa melandasi setiap langkah dan perbuatannya atas dasar kemauan keinginan akal yang sehat, maka manusia semacam ini sama seperti malaikat.
Setiap langkahnya selalu dipertimbangkan dengan akal fikirannya yang sehat. Kemudian menekan sekuat tenaga keinginan hawa nafsunya. Sejatinya manusia ini sebetulnya adalah manusia malaikat. Keinginannya ada, tapi dia tekan kecuali hal-hal yang dihalalkan oleh agama, yang diperbolehkan oleh Allah. Tetapi setiap perbuatannya dipertimbangkan dengan akal pikiran yang sehat. Hal-hal yang mengganggunya, suara-suara bisikan-bisikan yang merusak keinginan akal sehatnya, dia tekan sekuat tenaga. Manusia ini sejatinya adalah manusia malaikat. Atau bahkan para ulama mengatakan manusia ini bisa jadi lebih suci, lebih mulia dari malaikat. Pertanyaannya adalah, apa ada manusia yang lebih suci, lebih mulia dari malaikat? Sepakat para ulama atas dasar beberapa landasan dalil bahwa manusia itu punya potensi lebih mulia dari malaikat sekalipun. Contohnya siapa? Para nabi, ya, para rasul, dan itu sejatinya potensi kita semua. Potensi kita semua. Kita semua punya potensi untuk menjadi manusia-manusia mulia, manusia-manusia suci, sepanjang mampu memperhatikan setiap langkahnya dengan pertimbangan akal, menekan sekuat tenaga keinginannya. Manusia boleh ingin makan enak, ingin minum yang segar, ingin punya istri yang cantik, ingin punya istri yang, maaf ya, di antara kita ini kan setiap kali melihat keluar pasti melihat wanita cantik, makanan segar, pasti punya keinginan itu, pasti. Karena memang itulah bagian dari yang Allah takdirkan pada zuyyina hubbus syahwat minan nisa, bahwa Allah hiasi manusia dengan syahwat dengan perempuan, mencintai harta, mencintai tanaman-tanaman yang bagus, mencintai kekuasaan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kodrat manusia. Hanya bagaimana kita bisa mempertimbangkan. Ketika kita jalan, di situ ada restoran bagus, baru, kemudian makannya segar, baunya pun semerbak. Kepengen makan, pasti punya keinginan, minimal mencoba. Tetapi ketika mencoba, lihat harga, ternyata kita tidak punya kemampuan untuk membeli makanan itu, maka apa? Ditahan keinginannya. Ditahan keinginannya. Manusia semacam ini cerdas sepertinya. Atau barangkali kita jalan, atau nonton tayangan televisi, artis-artisnya cantiknya bukan main, ketemu di jalan ada wanita cantiknya bukan main, pasti punya hasrat kita umum. Dan bahkan Rasulullah pun sudah memperingatkan kita, kalau kamu di jalan melihat wanita cantik, kamu punya hasrat, sadarlah, kata Rasulullah, istrimu memiliki yang dia miliki. Istrimu memiliki yang dia miliki, kata Rasulullah. Itu batasan kita. Kita punya hasrat, punya keinginan, tetapi sadarlah bahwa itu bukan milikmu. Hati-hati. Itulah manusia. Asal bisa melakukan itu, menahan segala keinginan. Kemudian mempertimbangkan dengan akal pikiran yang baik, sehingga langkahnya selalu terkendali, terawasi, terkontrol. Manusia semacam ini sejatinya adalah manusia-manusia suci, manusia-manusia mulia, dan bahkan lebih suci, lebih mulia dari malaikat sekalipun. Dan ini
adalah potensi kita semua. Potensi kita semua, tidak hanya potensinya para nabi, para ulama, tetapi kita semua. Tinggal bagaimana kita meletakkan kepentingan itu. Apakah kita bisa menahan hawa nafsu kita, kemudian mempertimbangkan setiap langkah kita dengan akal pikiran, atau sebaliknya. Itu tergantung diri kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun ini catatannya, ketika manusia setiap langkah dan pertimbangannya selalu dilandasi oleh keinginan hawa nafsu, ketika manusia setiap perbuatannya didasari oleh semua hal yang sifatnya keinginan hawa nafsu, ingin makan enak, ingin minum segar, tidak bisa mempertimbangkan dengan akal pikirannya, inilah sejatinya manusia hina, manusia rendah. Mohon maaf, manusia binatang. Apakah ada manusia binatang? Begitu banyaknya. Ketika manusia perbuatannya, pertimbangannya selalu pertimbangan hawa nafsu, kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan keluarganya. Dia nggak peduli kepada kepentingan agama, dia tidak peduli kepada kepentingan kemanusiaan. Di antaranya orang-orang yang memperkaya diri, tidak peduli bahwa dengan memperkaya diri dia sudah menzolimi orang-orang lain. Bisnisnya selalu melampaui kepentingan atau menindas kepentingan orang lain. Atas dasar keinginan-keinginan tersebut, maka sejatinya manusia ini adalah manusia rendah, manusia binatang. Dan begitu banyak indikasinya manusia semacam ini. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah orang yang telinganya sudah peka, kemudian mulutnya bisu, alladzina la ya'qilun, dan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ingat, manusia punya kedudukan istimewa karena punya akal, tetapi akalnya digunakan untuk membackup keinginan hawa nafsunya. Itulah asyarrad dawab indallah, seburuk-buruk binatang di sisi Allah. Bahaya, hati-hati kalau kita dalam itu. Al-Anfal 22, nanti bisa dilihat. Kemudian Al-Anfal 55. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang di sisi Allah itu adalah orang-orang kafir, orang yang tidak beriman. Alladzina kafaru fahum la yu'minun. Na'udzubillah min, orang kafir itu sejatinya adalah binatang yang lebih buruk, yang paling buruk di sisi Allah. Orang yang tidak beriman itu yang paling buruk. Bagaimana tidak? Dia lahir ke dunia atas ciptaan Allah. Dia banyak nikmat atas ciptaan, atas pemberian dari Allah. Kok dia mengingkari kepada Allah, tidak beriman kepada Allah? Secara logika, ini orang-orang betul-betul di luar akal. Bersyukurlah kita bukan termasuk orang-orang yang kafir. Bersyukurlah kita menjadi orang yang beriman. Para ulama mengatakan nikmat yang paling nikmat itu adalah
nikmat iman, bahwa kita menjadi orang beriman, percaya kepada Allah. Ini adalah yang paling nikmat dari segala nikmat yang. Coba kita bayangkan seandainya kita hidup di negara yang tidak mayoritas orang-orang beriman. Kita lahir misalnya di negara Rusia sana, atau di Cina sana, yang di sekitarnya tidak ada orang beriman. Jamin nggak kita menjadi orang yang beriman? Misalnya kita lahir dari perut seorang wanita yang tidak beriman, apa jadinya kita? Maka para ulama mengatakan nikmat yang paling nikmat itu adalah ketika sekarang ini kita menjadi orang yang beriman, percaya pada Allah, menjadi orang Islam, menjadi orang yang percaya pada Allah, Rasulnya dan sebagainya. Ini nikmat yang paling, dan nikmat itu harus kita syukuri. Kita syukuri, cara bentuk syukurnya adalah kembangkan, pertahankan keimanan dan tingkatkan terus keimanan kita. Dengan apa? Dengan iktimalul awamiri wajtinabun nawahi, kata para ulama. Meningkatkan keimanan kita, mempertahankan keimanan kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bahkan disebutkan di surat Al-A'raf ayat ke-179, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguh, kata Allah, nanti akan aku penuhi neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang paling berat siksaannya. Sahabat Ibnu Abbas pernah mendengar cerita Rasulullah ketika menjatuhkan batu dari atas masuk ke neraka jahanam, perlu waktu 70 tahun hitungan di dunia. Panasnya neraka jahanam adalah panas yang paling berat. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhi. Ketika Allah menggunakan kata kami, walaqad dzara'na, akan kami penuhi berarti tidak bekerja sendiri. Para malaikat yang melemparkan orang-orang ke neraka. Minal jinni wal ins, segala jenis dari golongan jin dan manusia. Jin dan manusia itu menjadi penghuni neraka. Akan kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Manusia berarti kita. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami. La yafqahuna biha. Kita punya hati, punya perasaan, tapi perasaan kita, hati kita sudah mati, sudah keras sekeras batu. Maka yang terbaik adalah hati seorang yang lembut hatinya. Setiap kali tersentuh ketika melihat orang-orang yang menderita, sangat tersentuh ketika ramai dikumandangkan azan, orang masih sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Hatinya tersentuh. Apa terjadi? Dakwah terhadap mereka. Ajak, mari kita melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah. Nah, orang yang sudah tidak punya hati semacam ini, inilah calon penghuni neraka jahanam. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Orang yang punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk memperhatikan situasi di sekitarnya. Betapa sudah masuk azan tapi masih tidak memperhatikan bahwa ini adalah saatnya untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi dia tetap ini, matanya digunakan untuk itu. Atau menyaksikan orang-orang yang susah. Sementara kita
memiliki ketenangan karena kita punya kelebihan yang bisa kita nikmati. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan juga orang yang punya telinga tapi telinganya sudah buntu, telinga sudah peka tuli, tidak mendengar betapa ayat-ayat Allah, panggilan Allah sudah dikumandangkan, tapi dia tidak peduli lagi. Sejatinya mereka itu ulaika kal an'am. Sejatinya orang-orang semacam itu yang punya hati, hatinya sudah tidak peka lagi, yang punya mata, matanya sudah tidak bisa digunakan untuk memperhatikan, dan punya telinga, telinganya sudah tuli. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak. Al-an'am itu binatang ternak, seperti kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Balhum adol, atau bahkan lebih rendah lagi. Manusia seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Ya tadi, punya hati, punya mata, punya telinga, tidak digunakan untuk memperhatikan firman Allah, perintah Allah. Oleh karena itu, manusia-manusia semacam ini akan menjadi penghuni neraka yang paling dahsyat azabnya, neraka jahanam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam langkah kita sehari-hari, perhatikan agar kita berbeda dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang, agar kita bisa sehebat para malaikat, sesuci malaikat, semulia malaikat. Pertimbangkan dengan akal kita setiap perbuatan kita. Jangan hanya menuruti keinginan. Semua manusia pasti punya keinginan, pasti punya keinginan. Pasti punya keinginan. Tetapi keinginan itu harus ditahan dengan logika. Pertanyaannya, yang logika yang mana? Apakah orang-orang yang ini nggak punya logikanya apa? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan logika adalah logika yang dibimbing oleh wahyu, logika yang dibimbing oleh Al-Quran. Maka pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran. Di situ ada kata baik, ada kata buruk. Di situ ada hal-hal yang bermanfaat, tidak bermanfaat, baik dan buruk, terpuji dan tercela. Dan dari mana kita tahu itu baik, itu buruk? Dari mana kita tahu itu terpuji, tercela? Tidak ada kata lain, pertimbangannya adalah Al-Quran, wahyu, kata para ulama. Maka akal sehat yang dimaksud adalah akal yang selalu dibimbing oleh wahyu atau Al-Quran. Langkah kita selalu dibimbing oleh akal, berarti akal. Langkah kita selalu dibimbing oleh wahyu. Untuk mengetahui sesuatu baik atau buruk, pertimbangannya tidak ada kata lain. Wahyu atau Al-Quran, wahyu Allah. Semoga kita ini termasuk makhluk-makhluk hidup yang selalu dalam perbuatan kita selalu dipertimbangkan atas wahyu. Misalnya, amin ya rabbal alamin. Misalnya, ketika kita berbisnis, kita masih ragu-ragu, ini itu baik atau benar. Lihat Al-Qurannya. Adakah indikasi ini baik atau buruk? Ada dalam Al-Quran. Nah Ustaz, saya nggak tahu tentang mengartikan Al-Quran. Tanya pada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya pada yang tahu. Di lingkungan kini banyak sekali ustadz-ustadz yang insya Allah tahu. Kalaupun di sini seandainya tidak ada, di tempat lain. Makanya perlunya ngaji. Dan saya termasuk di Asyakirin ini luar biasa. Banyak jamaahnya banyak untuk sama-sama menuntut ilmu. Ingatlah, menuntut ilmu adalah yang terbaik. Bahkan para ulama mengatakan menuntut ilmu itu lebih baik daripada
sholat semalam suntuk, ibadah semalam suntuk. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu bisa merubah karakter, bisa menambah keimanan, ketakwaan. Kalau ibadah, ya tetap begitu saja. Dan penting sekali menuntut ilmu. Apapun ilmu sepanjang itu baik. Gak usah jauh-jauh. Bahwa ilmu baca Al-Quran aja ya. Seperti misalnya gini, kita mengatakan Subhanallah, Astaghfirullahaladzim. Coba lihat, Astaghfirullahaladzim. Kalau mengucapnya hal azim itu pakai za. Al-azim pakai za artinya apa? Saya aja nggak tahu. Astaghfirullahaladzim atau Subhanallahal-azim. Padahal itu namanya kalau dalam bahasa qiraah itu huruf isti'la. Huruf isti'la pengucapannya harus dengan, kalau bahasa guru saya itu dengan bibir yang manyun. Al-azim. Tapi kalau al-azim senyum, istifal namanya. Subhanallahal-azim. Pakai azim, pakai artinya apa? Maha suci Allah yang nggak tahu. Tapi kalau al-azim, Subhanallahal-azim, Maha suci Allah yang maha agung. Itu salah satu ilmu. Atau bahasa lain, misalnya kita sedang membaca Alhamdulillah. Kan banyakannya gini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah, hamdalah. Dan ditulisnya pakai hamdalah. Artinya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah artinya apa? Kehancuran milik Allah. Padahal maksudnya adalah segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Hirabbil alamin pakai ain. Kalau nggak belajar nggak ngerti. Alamin. Kalau alamin, alhamdulillah alamin. Alamin artinya orang-orang yang sakit. Alamin orang-orang sejagat raya. Pakai ain. Hanya salah ucap. Ingat, bahasa Arab itu bukan bahasa sehari-hari kita. Sehingga apa? Kita harus memahami bagaimana bahasa Arab itu diucapkan oleh yang berbahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, kehancuran milik Allah, Rabbnya orang-orang yang sakit. Jauh sekali. Jauh sekali. Kemarin malam saya ngaji biasa. Pak, kita ngafalin ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati. Bacanya apa? Lahu ma fis samawati. Lahu ma fis samawati. Miliknya, milik Allah. Segala yang di langit dan di bumi. Tapi kalau lahuma, hunya dibaca pendek, milik keduanya langit dan bumi ini. Coba, artinya bumi langit. Berarti menganggap Allah itu dua. Lahuma fis samawati, milik keduanya. Ya Allah dianggap dua. Ini syirik yang luar biasa karena tidak pernah ngaji. Udah setengah jam lebih ya, udah sampai 5. Katanya dibatasi. Kalau mau ini apa, ngobrol aja nggak apa-apa, silakan kalau yang ingin bertanya. Mungkin itulah intinya, bahwa kalau kita ingin seperti binatang, silakan, gampang. Turuti semua kemauan, semua keinginan hawa nafsu kita. Silakan. Berarti nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Tapi kalau ingin seperti malaikat, menjadi makhluk yang mulia, ya kita harus bisa mempertimbangkan setiap akal kita dengan akal pikir, setiap perbuatan kita dengan akal. Nah, dengan akal adalah pertimbangannya apa?
sesuai aturan agama Quran. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Oh ini baik, ini tidak baik. Itu pertimbangannya hanya Al-Quran. Terserah kita. Mungkin agaknya itu Pak Kumpul ya. Barangkali kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau enggak ya alhamdulillah. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya ingin menanyakan ayat terakhir ini tentang yang perintah fasihan seseorang dalam melakukan huruf ya, huruf. Ya, ini kebanyakan dari kita ini kan mungkin kan ngajinya ngaji kuping ya, mungkin ngaji kuping, nggak begitu rajin melihat huruf, sehingga ya seperti kita katakan tadi, salah sedikit ucapan yang ada lain makna. Seperti misalnya kalau saya katakannya anak-anak katakan la syadid, ini ada la syadid, anak syadid ini bagaimana? Ya sudah ya, mungkin di arti juga dan banyak lah kayak Jamal cantik, bagus dan lengkap. Mungkin orang kalau tidak tahu kan, lengkap. Ya, dan kebanyakan imam saya bukan mengatakan banyak hanya ditunjuk karena padahalnya inilah padahalnya yang ada membeli, tapi ternyata kalau yang ada teliti makhrajul huruf ini bermemadai ini bagaimana ya? Dia hanya mata dari pokoknya tunjuk saja. Ya.